بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: fasal yang berikutnya. وينبغي لمن أراد السؤال عن تقديم آية على آية في المصحف. Sepantasnya lah bagi orang yang hendak bertanya, mengapa ayat ini lebih didahulukan daripada ayat ini di dalam mushaf? Atau munasabatu hadhihi al-ayah fi hadzal mawdi'. Apa kesesuaian ayat ini diletakkan di tempat ini? Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya, ay yaqula mal hikmatu fi kadza. Maka hendaklah dia mengatakan apa hikmahnya. Ya, apa sih hikmahnya, kenapa ayat ini lebih didahulukan daripada ayat yang satunya? Kenapa ayat ini diletakkan di tempat yang membicarakan tentang permasalahan ini? Padahal terkadang ayat yang sebelumnya, ya, itu ayat yang lebih diturunkan terlebih dahulu, diturunkan setelahnya. Nah, bahkan ayat yang setelahnya itu diturunkan terlebih dahulu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyusun ayat tersebut, di mana ayat yang diturunkan setelahnya justru diletakkan pada ayat-ayat sebelumnya. Dan itu semua karena suatu hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kita harus meyakini itu, kita mengetahui atau tidak, pasti ada hikmahnya. Ya, tentunya dalam hal mengetahui hikmah, bertingkat-tingkat pengetahuan seseorang, bertingkat-tingkat keilmuan seseorang. Dan para ulama ar-rasikhun fil ilm, banyak dari kalangan mereka yang bisa membaca dan mengetahui sebahagian dari hikmah yang mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan ayat-ayat tersebut pada tempat yang sebagaimana yang kita tahu dalam mushaf Al-Qur'an Al-Karim. Yang kesimpulan dari yang beliau inginkan di sini bahwa cara kita menyampaikan, ya, cara kita bertanya, kalau kita hendak mempertanyakan mengapa ayat ini lebih dikedepankan daripada ayat yang satunya, kenapa susunannya harus demikian, kenapa ayatnya harus berjumlah 80 misalnya, kenapa enggak 90? Nah, maka hendaklah kita bertanya dengan adab. Mal hikmah, apa hikmahnya? Ya, ini pertanyaan yang bagus. Kenapa? Agar kemudian sesuatu yang harus kita tanamkan pada diri kita, bahwa hikmahnya itu pasti ada, cuman terkaburkan oleh kita tidak mengetahui. Nah, sehingga kita tanyakan adalah apa sih hikmahnya? Karena hikmahnya pasti ada. Jangan kita mengatakan kenapa sih Allah meletakkan ayat ini, ya, sebelumnya kemudian setelah itu disebutkan ayat yang lainnya. Jangan kita mengatakan kenapa sih, seakan-akan, ya, ada kritikan terhadap apa yang kita pertanyakan tersebut. Namun hendaklah kita beradab bersama Al-Quran Al-Karim dan mengatakan apa hikmahnya. Faslun, kemudian pasal yang berikutnya, yukrahu ayyaqula nasitu ayat kadza. Dibenci bagi seorang untuk mengatakan saya lupa ayat ini dan itu. Jangan dia mengatakan saya lupa. Bal yaqulu, tapi hendaklah dia mengatakan unsituha, aku dilupakan.
Au asqattuha, ataukah aku menjatuhkan ayat tersebut. Ya, menjatuhkan maksudnya meninggalkannya tanpa sengaja karena lupa. Faqad thabata fi sahihain 'an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah sabit dalam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqul ahadukum nasitu ayata kadza wa kadza. Jangan seseorang di antara kalian mengatakan aku lupa ayat ini dan itu. Jangan mengatakan aku lupa. Bal huwa syai'un nussiya. Akan tetapi itu adalah sesuatu yang dia dilupakan. Yang dia dilupakan. Wa fi riwayatin fi sahihaini aidha, juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bi'sa ma li ahadikum ay yaqula nasitu ayata kaita wa kaita bal huwa nussiya. Sungguh jelek salah seorang kalian ketika dia mengatakan aku lupa ayat ini dan itu. Jangan dia mengatakan aku lupa. Namun hendaklah dia mengatakan dia dilupakan atau aku dilupakan. Nah, maka secara zahir dari hadis-hadis yang beliau sebutkan ini menunjukkan tidak diperbolehkannya seorang mengatakan nasitu, aku lupa ayat ini dan itu. Namun Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dan yang lainnya dari kalangan para ulama memahami dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan celaan di saat seorang mengatakan aku lupa. Ya. Bukan dari sisi itu celaannya. Namun celaannya dari sisi di mana seseorang melupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena dia menelantarkannya, melalaikannya. Nah, sehingga dia menempuh sebab-sebab yang menyebabkan dia lupa dan dia sengaja itu menelantarkan. Dia menelantarkannya. Nah, dan tidak memperhatikan. Sebelumnya dia rajin menghafal Al-Quran Al-Karim. Setelah dia menghafalnya dia tinggalkan begitu saja. Tidak ada murajaah, ya, tidak diulang-ulangi, tidak ada mudzakarah. Nah, yang ini yang tercela. Adapun kalau seseorang dia telah berusaha untuk menghafalnya, dia telah berusaha untuk menjaganya, namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki dari hambanya bahwa terkadang mereka itu lupa. Bukan disebabkan tafrid dari dia, bukan karena dia berusaha untuk menelantarkan dan menyepelekannya, tidak. Dia telah berusaha menjaga, tapi qaddarallahu ma syaa fa'al. Terkadang hamba itu lupa. Jangankan manusia yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang lupa. Nah, kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar menakwilkan ya makna dari hadis tersebut? Jangan kalian mengatakan nasi itu, sebab adanya riwayat-riwayat yang lain dan zahir dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bolehnya seorang mengatakan nasi itu. Nah, bolehnya seorang mengatakan saya lupa. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan kepadamu Al-Quran Karim, maka janganlah kamu lupa. Tansa. Ya. Allah tidak mengatakan fala tunsa, engkau dilupakan. Tidak. Tapi fala tansa, jangan kamu melupakan. Atau maka engkau tidak melupakannya lagi. Maka an-nisyan dinisbahkan kepada beliau. Nah, dari ayat ini para ulama mengatakan menunjukkan bolehnya seorang mengatakan nasitu, saya lupa. Demikian pula dalam hadis yang disebutkan, wa thabata fi sahihain aidan an Aisyah radhiyallahu anha, dan juga telah sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqra
bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan seseorang membaca Al-Qur'anul Karim. Faqala, maka Rasulullah mengatakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, laqad adzkarani ayatan kuntu asqattuha. Sungguh hamba itu telah mengingatkan aku sebuah ayat yang aku dahulu asqattuha, meninggalkannya karena lupa. Ya. Dalam riwayat yang lain, dalam lafaz ini dalam hadis ini, dalam riwayat yang lainnya beliau mengatakan kuntu nasituha, yang dahulu aku melupakannya. Wa fi riwayatin fi sahih, dan dalam riwayat yang lain pula kuntu unsituha, aku dilupakannya. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan ada riwayat yang lain Rasulullah mengatakan kuntu nasituha, aku melupakannya, menunjukkan bahwa Rasulullah pun menisbahkan lupa itu secara langsung pada beliau. Beliau tidak mengatakan unsituha. Nah, sehingga dari riwayat-riwayat tersebut beliau menakwilkan bahwa yang dimaksud dengan nasi itu adalah celaan apabila dia melupakannya disebabkan karena dia menelantarkan, melalaikan. Nah, namun tentunya yang terbaik kalau seorang keluar dari khilaf yang terjadi di kalangan para ulama, maka dia mengatakan unsi itu tentunya lebih baik. Sebabkan karena adanya riwayat-riwayat yang secara zahir memang melarang. Secara zahir, ya, bi'sa ma li ahadikum ayyakula nasitu. Sungguh jelek salah seorang kalian mengatakan nasitu ayat kada wa kada. Wallahu a'lam. Wa amma ma rawahu Ibnu Abi Dawud an Abi Abdurrahman As-Sulami At-Tabi'i Al-Jalil annahu qala. Adapun yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari Abu Abdurrahman As-Sulami, tabi'i yang mulia, bahwa beliau mengatakan la taqul asqattu ayata kadza. Jangan engkau mengatakan aku menjatuhkan ayat ini dan itu. Bal ughfiltu. Namun hendaklah engkau mengatakan aku dilalaikan. Ini pendapat tentunya. Pendapat Abu Abdurrahman Sulami, dan pendapat ini lemah. Kata beliau, fahuwa khilafu ma thabata fil hadits sahih. Maka ini menyelisih apa yang telah sabit dalam hadis yang sahih. Fal-i'timadu 'ala al-hadits wa huwa jawazu asqattu wa 'adamul karahati fi. Maka yang menjadi sandaran adalah hadis, yaitu bolehnya seorang mengatakan asqattu, aku menjatuhkan ayat ini dan itu. Atau kita mengatakan aku dilupakan. Dan tidak ada makruh sama sekali disebabkan karena ada hadis yang menunjukkan hal tersebut. Faslun, pasal yang berikutnya, yajuzu ayyuqala suratul Baqarah wa suratul Ali Imran wa suratul Nisa wa suratul Maidah wa suratul An'am wa kadzal baqi wa la karahata fi dzalik. Boleh seseorang mengatakan ini surah Al-Baqarah, ini surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Maidah, Al-An'am dan seterusnya. Semua boleh kita mengatakan itu. Tidak dimakruhkan sama sekali. Ya. Wa kariha ba'dul mutaqaddimin. Ada sebahagian dari kalangan para ulama terdahulu tidak menyukai hal itu, membenci. Jangan kita mengatakan suratul Baqarah atau suratul Ali Imran, jangan, enggak boleh kata mereka. Namun kita mengatakan apa? Wa qala, hendaklah seorang itu mengatakan yuqal as-suratul lati yudhkaru fiha al-Baqarah. Jadi jangan mengatakan suratul Baqarah, tapi hendaklah kita mengatakan surat yang di situ disebutkan Al-Baqarah, surat yang di situ disebutkan Ali Imran, surat yang di situ disebutkan An-Nisa. Ya. Jangan mengatakan surah Al-Baqarah. Nah, sebagian para ulama mengatakan tidak boleh mengatakan seperti itu. Nah, wa suratul lati yuzkaru fiha Alu Imran, wa suratul lati yuzkaru fiha An-Nisa, wa kadzal baqi. Nah, jangan mengucapkan surah Al-Baqarah, Al-Imran, tapi katakan surah yang di situ disebutkan Al-Baqarah. Namun pendapat ini lemah. Mereka berdalil dengan hadis-hadis yang tidak satupun sahih. Ada riwayat yang dinisbahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taqul surata
kada wa kada. Jangan kalian mengatakan surah ini dan itu. Walakin taqul as-surah allati yudhkaru fiha kada wa kada. Tapi hendaklah kamu mengatakan surah yang di dalamnya disebutkan tentang ini dan itu. Hadis ini tidak satupun yang sahih yang menjelaskan tentang hal tersebut. Was-shawabul awwal, yang sahih yang pertama boleh kita mengatakan surah Al-Baqarah, surah Ali Imran dan seterusnya. Faqad thabata fi sahihain an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qauluhu suratul Baqarah wa suratul Kahf wa ghairuhuma mimma la yuhsa. Telah sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan suratul Baqarah, surah Al-Kahfi dan yang lainnya. Ya, dari riwayat-riwayat yang tidak terhitung, yakni saking banyaknya. Sering Rasulullah mengatakan itu. Suratul Baqarah, suratul Ali Imran, suratul Kahf dan riwayat-riwayat yang lain menunjukkan boleh. Tidak makruh sama sekali. Wa kadzalika anis sahabah radhiyallahu anhum. Demikian pula dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, sehingga pada saat terjadinya peperangan melawan pasukan Musailamah Al-Kadzdzab di zaman kekhilafan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, maka di sana banyak sekali dari kalangan para qurra yang terbunuh. Nah, disebabkan karena dua pasukan yang tidak seimbang. Jumlah pasukan Khalid bin Walid pada waktu itu kurang lebih 10.000 orang. Sedangkan pasukannya Musailamah 100 ribuan orang lebih. Nah, yang meninggal dari kalangan para sahabat kebanyakan mereka dari ahli qiraah, sekitar 700 orang. Rahimahumullah. Nah, pada saat perang itu yang memimpin, ya, apa istilahnya ikhwan kalau tim-tim itu, batalion atau apa itu, regu-regu ya. Nah, ada sayap kiri, ada sayap kanan, ada sayap tengah. Itu masing-masing ada yang memimpin kan. Itu mereka saling berteriak, ya. Nah, teriakan mereka, misalnya mereka memanggil pasukan yang di sebelahnya, yang mereka orang-orang yang memegang atau menghafal surah Al-Baqarah. Maka mereka berteriak, ya ashab suratil Baqarah. Yang lain berteriak lagi, ya ashab suratil Maidah, ya ashab suratil Taubah, dan seterusnya. Menunjukkan hal ini biasa, mereka menyebutkan itu surah Al-Baqarah, surah kada, dan tidak dimakruhkan sama sekali. Wa anhu fi sahih, na'am, qala Ibnu Mas'ud, demikian pula berkata Ibnu Mas'ud, hadza maqamul ladzi unzilat alaihi suratul Baqarah. Ini adalah tempat yang diturunkan padanya surah Al-Baqarah. Wa anhu fi sahihain, dan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, qara'tu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam surat An-Nisa. Aku membacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surah An-Nisa. Wal ahaditsu wa aqwalus salaf fi hadza akthar min an tuhsar. Hadis-hadis pendapat para ulama salaf dalam hal ini sangat banyak dari hanya sekedar untuk membatasi pendapat-pendapat mereka. Nah, sangat banyak sekali. Wa fi surati lughatan, dan dalam menyebutkan kata as-surah itu ada dua bahasa, al-hamzu wa tarkuhu, dengan menggunakan hamzah, surah, ya. Jadi pada waw itu pakai hamzah, surah, suratul Baqarah, suratul Ali Imran, atau meninggalkannya, tarkuhu. Wa tarku afsah, dan meninggalkan hamzah itu lebih fasih. Nah, dua-duanya boleh. Suratul Baqarah, suratul Maidah, suratul Taubah. Atau kita mengatakan suratul Baqarah, suratul Ali Imran. Dan tidak memakai hamzah itu lebih fasih, kata beliau. Wa huwa alladhi ja'a bihil Qur'an, dan itulah
yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Wa mimman dzakara al-lughataini Ibnu Qutaibah fi Gharib al-Hadits, di antara yang menyebutkan dua bahasa tersebut Ibnu Qutaibah dalam kitabnya Gharibul Hadits. Faslun, pasal yang berikutnya. Wala yukrahu ay yuqala hadhihi qira'atu Abi Amr atau qira'atu Nafi' atau Hamzah atau Al-Kasai atau ghairihim. Tidaklah dimakruhkan seorang mengatakan ini bacaannya Abu Amr, yakni mereka para ahli qiraah. Ini bacaannya Nafi', ini bacaannya Hamzah, ini bacaannya Al-Kasai atau selain mereka. Hadha huwa al-mukhtar alladhi alayhi 'amalu salaf wal khalaf min ghairi inkar. Inilah yang terpilih. Dan ini menjadi amalan para ulama salaf dan al-khalaf, tidak ada pengingkaran dalam hal ini. Wa rawa Ibnu Abi Daud an Ibrahim an-Nakhai annahu qala. Ibnu Abi Daud meriwayatkan dari Ibrahim an-Nakhai bahwa beliau mengatakan, kanu yakrahuna ay yuqal sunnatu fulan wa qira'atu fulan. Adalah mereka membenci seseorang mengatakan ini sunnahnya si fulan, ini bacaannya si fulan. Namun bersendiri Ibrahim an-Nakhai dalam hal ini, was-sahihu ma qaddamnah, dan yang sahih apa yang telah kami sebutkan menunjukkan bolehnya. Tidak ada larangan dalam hal ini. Faslun, pasal yang berikutnya. La yumna'ul kafiru min sama'il Qur'an. Tidak terlarang bagi orang kafir tidak terlarang bagi orang kafir dari mendengarkan Al-Quranul Karim. Boleh, bahkan dianjurkan. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila seseorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka berikanlah kepadanya perlindungan agar dia mendengarkan kalam Allah. Masukkan ke rumah, perdengarkan tilawatul Quran, bacaan Al-Quranul Karim. Boleh. Bahkan Allah menganjurkan itu. Perdengarkan, semoga mereka bertaubat. Bukankah dari kalangan para sahabat di antara mereka ada yang menjadi salah satu faktor mereka masuk ke dalam Islam karena mendengarkan Al-Quran Karim? Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bit-tur, wa kana dhalika awwal ma waqara al-iman fi qalbi. Aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam dalam salat maghrib surah At-Tur, dan itu adalah awal kali iman itu masuk ke dalam hatiku. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Yumna'u min masil mushaf, dicegah dari menyentuh Al-Quranul Karim. Jangan disentuh, tidak diperbolehkan selama dia kafir. Tapi memperdengarkan silahkan. Wa hal yajuzu ta'limuhu Al-Quran, apakah boleh mengajarkan kepada dia Al-Quran Karim? Qala ashabuna, berkata sahabat-sahabat kami dari kalangan Syafi'iyah, in kana la yurja islamuhu lam yajuz ta'limuhu. Kalau dia orang yang tidak diharapkan keislamannya, maka tidak boleh dia diajari. Jangan sampai dia akan memanfaatkan. Mungkin dia mengatakan, saya sudah belajar dari si fulan yang alim itu. Dia ahli sunnah. Saya muridnya. Nah, ternyata dia mentalbis kalangan umat. Jangan. Nah, kalau tidak diharapkan Islam, apalagi kalau terlihat dia punya tanda-tanda sebagai seorang orientalis, khawatir dengan pelajaran itu kita mengajarkan padanya ilmu Al-Quran, dia akan memanfaatkannya untuk menyesatkan kaum muslimin dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan. Wa in rujiya islamuhu fa fihi wajhan. Namun kalau diharapkan Islamnya, maka ada dua pendapat. Asahhuhuma yajuzu raja'an li islamih.
yang paling sahih boleh diajarkan kepadanya Al-Quran dengan berharap semoga dia masuk Islam. Wa tsani la yajuz. Yang kedua tidak boleh. Kama la yajuzu bai'ul mushaf minhu wa in ruji'a islamu. Sebagaimana tidak bolehnya menjual mushaf kepadanya walaupun diharapkan keislamannya. Nah, yang zahir berbeda hukum menjual mushaf dengan mengajarkan, ya. Sebagaimana memperdengarkan kepada mereka bacaan Al-Quran pun tidak mengapa. Walaupun kita tidak boleh menjual kepadanya mushaf. Ya, wallahu a'lam. Wa amma idza ra'aynahu yata'allam fa hal yumna'u minhu? Nah, sekarang kalau kita melihat ada orang kafir, ya, dia sudah belajar, kita melihat dia belajar Al-Quran, apakah dicegah? Fihi wajhan. Ada dua pendapat, ya. Yang zahir ya kembali kepada permasalahan yang pertama. Kalau diharapkan keislamannya, ada tanda-tanda bahwa dia membaik ke arah Islam, nah, maka tidak perlu juga. Semoga dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun kalau tidak, maka sebaiknya tidak dilakukan. Wallahu a'lam. Baik, saya kira sampai di sini, ikhwan. Kita bacakan. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.